Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Anggaran merupakan rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada satu periode anggaran tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran ini meliputi 1. Rencana pengeluaran atau belanja. 2. Rencana penerimaan atau pembiayaan belanja. 3. Mencakup jangka waktu tertentu. Apa saja fungsi utama dari anggaran sektor publik menurut Mardiasmo? Fungsi utama ini meliputi 1. Anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. 4. Anggaran sebagai alat politik atau political tool. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau yang disebut coordination and communication tool. 6. Anggaran sebagai penilaian kerja atau performance measurement tool. 7. Anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau jenis anggaran dibagi menjadi 2, yaitu anggaran dalam arti sempit meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam 1 tahun. 2. Anggaran negara dalam arti luas meliputi jangka panjang waktu akuntansi anggaran sejak direncanakan, dilaksanakan, dan akhirnya dipertanggungjawabkan. Tujuan penganggaran yaitu memaksa manajer membuat rencana, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, standar evaluasi kinerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Fungsi anggaran yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk periode yang akan datang, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sebagai pengawas terhadap kemampuan pelaksana kebijakan pemerintah. Karakteristik anggaran sektor publik. 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Klasifikasi anggaran menurut Perpu nomor 20 dan 21 tahun 2004, di mana klasifikasi berdasarkan organisasi ini disusun berdasarkan susunan kementerian atau lembaga. Klasifikasi berdasarkan fungsi maksudnya yaitu disusun berdasarkan fungsi pemerintahan seperti pelayanan umum, ketahanan, ketertiban, keamanan, ekonomi, dan lainnya. Klasifikasi berdasarkan jenis belanja, yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan program dan kegiatan ini ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri atau pimpinan negara. Klasifikasi pos-pos neraca ini diklasifikasikan seperti klasifikasi di dalam neraca. Yang terakhir, klasifikasi arus kas ini diklasifikasikan menjadi arus kas operasi, investasi, dan pembiayaan. Prinsip penyusunan anggaran yang pertama, keterbukaan, maksudnya adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Yang kedua, periodisitas, meliputi suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun anggaran. Yang ketiga, pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan. 4. Fleksibilitas, maksudnya anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah di kemudian hari. Yang kelima, prealable, maksudnya pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR atau DPRD harus mendahului pelaksanaan anggaran. Yang keenam, kecermatan, maksudnya anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti. 7. Kelengkapan atau universalitas, maksudnya semua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran. Yang ke-8, komprehensif, maksudnya anggaran disusun untuk aktivitas pemerintah. Yang terakhir, terinci, maksudnya setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Siklus penyusunan anggaran yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation, yaitu di mana tugasnya yang pertama memberikan arahan berdasarkan rencana strategis organisasi, yang kedua usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program. Pada tahap yang kedua yaitu tahap ratifikasi, di mana tahap ini mengkompilasi usulan anggaran, di mana proses selanjutnya adalah proses seluruh usulan anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan karena pada tahapan ini usulan dari berbagai pihak akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Yang ketiga, tahapan implementasi atau implementation, di mana anggaran penerimaan. Pada tahap ini terpenting dalam proses penyusunan anggaran organisasi karena memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang akan direncanakan. Buat skenario anggaran untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi besaran anggaran penerimaan, dapat dibuat anggaran penerimaan dalam berbagai skenario yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu konservatif, moderatif, dan agresif. Proses selanjutnya yaitu penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Tahap penyusunan yang ketiga yaitu tahap pelaporan dan evaluasi, di mana proyeksi arus kas berdasarkan tahapan-tahapan di atas. Tahap akhir ini adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari 3 skenario yang tersedia, yaitu pengeluaran per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap atau fixed cost, pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus Sistem penyusunan anggaran sektor publik.
Sistem penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah yang pertama, traditional budgeting system, yang kedua, performance budgeting system, dan yang ketiga, planning programming budgeting system atau PPBS. Yang pertama, traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kwitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif atau efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah memberikan jatah dana untuk tiap-tiap departemen lembaga, kemudian setiap departemen atau lembaga mengambil jatah dana tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, setiap departemen atau lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi, tolak ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja. Maksudnya, jika anggaran tersebut seimbang atau balance, maka anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil. Tetapi, jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal. Adapun kelebihan dan kelemahan tradisional budgeting system. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. Yang kedua, backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi. Dan yang ketiga, lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Sedangkan kelemahannya yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran kurang dapat memberikan informasi yang berguna bagi kepentingan analisis ekonomi. Yang kedua, hanya memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, bukan hasil dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, klasifikasi anggaran tidak menggambarkan adanya suatu program. Selanjutnya ada performance budgeting system. Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam tradisional budget, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup, dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada beberapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini mulai menitik beratkan pada segi penata laksanaan atau manajemen kontrol, sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa.
juga hasil kerjanya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakan sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana. Adapun kelebihan dan kelemahan performance budgeting system. Kelebihannya yang pertama, memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, merangsang partisipasi motivasi aktif unit-unit operasional melalui suatu usul dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. Yang ketiga, meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada setiap tingkat eksekutif. Yang keempat, memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi. Dan yang kelima, dapat menghindarkan pemborosan. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan kebijaksanaan dan penentuan anggaran. Yang kedua, tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung dampak dari setiap keputusan. Dan yang ketiga, tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif. Selanjutnya ada Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses penyusunan PPBS ini melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yang ketiga, melihat prospek perkembangan yang akan datang. Dan yang keempat, menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Adapun kelebihan dan kelemahan Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Kelebihannya yang pertama, menggambarkan secara jelas tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, menghindarkan adanya program-program yang saling overlap atau tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, memungkinkan pemilihan alokasi sumber daya secara efisien berdasarkan analisis manfaat biaya atau cost dan benefit analysis. Dan kelemahannya yang pertama, terlalu canggih atau sophisticated untuk diterapkan. Yang kedua, merupakan proses kompleks sehingga terlalu banyak membutuhkan prosedur dan analisis. Yang ketiga, memerlukan kualitas pengelolaan atau administratur yang sangat tinggi, sehingga seringkali sulit untuk dilaksanakan. Berikut adalah tahap penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan dan pengajuan RUU APBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan RUU APBN dan penetapan UU APBN oleh DPR.
Yang ketiga, pelaksanaan anggaran akuntansi dan pelaporan keuangan negara oleh pemerintah. Dan yang keempat, pemeriksaan pelaksanaan anggaran akuntansi dan laporan keuangan oleh PDK. Dan yang kelima, pembahasan dan persetujuan laporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan penetapan UU laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR. Oke, sekian